Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal laul hadanallah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang pengertian asumsi dalam sebuah penelitian atau dalam kerja-kerja penelitian. Ini kami anggap penting karena memang pada kenyataannya tidak sedikit mahasiswa yang masih kurang tepat untuk memahami tentang pengertian asumsi ini dalam konteks sebuah penelitian, apalagi jika dikaitkan misalkan dengan kerangka berpikir, hipotesa, begitu itu sulit sekali untuk membedakan di antara ketiganya. Oleh karenanya khusus kita angkat dalam satu tema tersendiri, diharapkan nanti akan sedikit membantu untuk memahami tentang asumsi itu. Saudara sekalian, asumsi kalau kita baca dalam kamus ilmiah, ya, kamus populer ilmiah itu sering diartikan sebagai praduga atau dugaan sementara, begitu ya, dugaan sementara yang belum terbukti kebenaran. Atau kalau dalam pengertian lain itu asumsi bisa diartikan suatu kejadian atau situasi yang kita anggap benar, yang kita yakini kebenarannya. Namun bukan berarti asumsi ini sama dengan hipotesa. Bedanya kalau asumsi ini tidak membutuhkan pembuktian. Kalau hipotesa dalam sebuah penelitian itu membutuhkan pembuktian terhadap benar tidaknya hipotesa yang kita bangun. Tentang pentingnya asumsi ini tentu tidak diragukan lagi, sehingga dia masuk dalam 8 karakteristik penelitian. Itu salah satunya adalah asumsi itu. Asumsi bisa menentukan paradigma penelitian kita, membantu itu. Kemudian asumsi juga mampu membantu menyimpulkan atau menyimpulkan atau mengaruhi kesimpulan kita dalam sebuah penelitian. Saya memberikan satu ilustrasi begitu ya, yang mungkin Anda juga sering dengar dalam buku-buku penelitian, sering itu ditampilkan. Satu perusahaan sepatu suatu hari ingin mengembangkan sayapnya, sayap perusahaannya, kemudian mengutus 2 orang penelitinya untuk datang ke suatu tempat yang sama. Di sana mereka menemukan fakta bahwa semua penduduk daerah tersebut itu tidak ada yang menggunakan sepatu, alias mungkin ceker ayam kalau bahasa kitanya, ceker ayam. Kemudian mereka pulang dan masing-masing itu memiliki kesimpulan yang berbeda meskipun faktanya sama. Peneliti A yang pertama, dia menyimpulkan bahwa tidak perlu membuka perusahaan sepatu di daerah tersebut karena memang tidak mungkin akan ada pembelinya, dengan asumsi bahwa mereka di sana itu sudah tidak mau pakai sepatu menjadi sebuah kebudayaan sehingga tidak mungkin bisa berubah. Tapi peneliti B mengatakan justru harus dibuka di sana karena peluangnya besar. Karena mereka tidak menggunakan sepatu, bisa jadi karena memang tidak mengenal peradaban sepatu atau belum familiar begitu. Dan bagi yang peneliti kedua, bahwa perusahaan bisa membuka cabang di sana dan kemungkinan besar akan laku begitu. Karena tradisi atau budaya tidak bersepatu itu bisa dirubah dengan memberikan alternatif sepatu itu. Dari kedua contoh ini nampak terlihat bahwa faktanya sama, tapi karena asumsi yang dibangun berbeda, maka berbeda pula kesimpulannya. Lalu mana yang dianggap benar dalam dua ini? Tentunya kembali pada definisi awal, tergantung dari asumsi yang Anda yakini kebenarannya. Karena ilmu pengetahuan, satu pengetahuan itu pasti membutuhkan asumsi-asumsi, dan kebenaran pengetahuan tergantung pada keyakinan terhadap asumsi yang kita bangun. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis asumsi. Setidaknya ada 3 jenis asumsi itu. Yang pertama adalah disebut dengan aksioma, yang kedua postulat, dan yang ketiga adalah premis atau pangkal pendapat. Kita bahas satu beserta contohnya. Tentang aksioma, itu suatu kebenaran yang sudah disetujui secara umum begitu, yang tidak perlu dibuktikan kembali karena dengan sendirinya kebenaran itu sudah terbukti. Contohnya misalkan keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian, itu sudah nggak perlu dibuktikan, sudah terbukti dengan sendirinya. Itu yang pertama.
Yang kedua, apa yang disebut dengan postulat, yaitu suatu fakta yang diterima apa adanya. Suatu fakta yang kebenarannya diterima apa adanya. Kita bisa sebut contoh, misalkan matahari terbenam dari ufuk barat. Itu satu kebenaran yang sudah tidak perlu diragukan lagi begitu. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan premis. Saya sekarang ngasih contoh secara umum itu, misalkan manusia tidak luput dari kesalahan, itu premis mayornya begitu. Kalau kita ambil contoh secara umum ya. Kemudian dosen adalah manusia. Maka konklusinya, kesimpulannya, dosen pasti mempunyai kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Itu contoh dari premis. Selanjutnya kita akan bicara tentang hal-hal yang Anda harus perhatikan dalam merumuskan sebuah asumsi ini dalam sebuah kerja-kerja riset Anda gitu. Yang pertama itu, asumsi itu harus dibuat secara operasional, jelas ya, sifat operasional. Karena asumsi yang mau kita pakai ini akan kita jadikan sebagai basis kajian teoritis kita. Jadi harus operasional. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah asumsi yang kita bangun itu, yang kita rumuskan harus menggambarkan situasi yang sebenarnya, bukan situasi prediksi peneliti atau kondisi yang ideal menurut peneliti gitu ya. Yang ketiga, dia harus dinyatakan secara tersurat, bukan tersirat begitu, tersurat, jelas begitu. Karena bisa jadi asumsi yang bersifat tersirat itu terkadang juga bisa menyesatkan si peneliti dan bisa mengundang berbagai macam interpretasi. Jadi itu yang terpenting itu, dan perlu dicatat juga bahwa asumsi yang berbeda itu akan berdampak pada teori yang berbeda pula. Saya pikir itu yang harus diperhatikan ketika Anda akan merumuskan sebuah asumsi gitu. Sehingga asumsi yang Anda bangun itu mampu menjadi apa yang disebut dengan stimulus untuk mengungkap sebuah kebenaran atau untuk mengungkap sebuah fakta. Demikian, kita akan ketemu pada pembahasan yang lain. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.